Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi man tamassaka bisunnati ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita faedah-faedah dari sejarah Islam, yang mana pada pembahasan yang lalu kita telah membahas atau menjelaskan sekilas tentang biografi Imam Bukhari rahimahullah, yang beliau wafat pada saat kekuasaan dari Al-Mu'tamin Allah, yang di masa kekuasaan salah satu penguasa Khalifah Abbasiyah. Maka karena peristiwa-peristiwa penting di setiap kekuasaan itu kita mencoba menyampaikannya, maka momen ini kita manfaatkan karena beliau wafat dalam masa kekuasaan tersebut. Para imam-imam ini, para ulama ini, terutama adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian para imam berikutnya Tirmizi, ada sekitar 5 imam ya wafat dalam masa kekuasaannya. Maka kita mencoba, karena mereka-mereka ini atau para ulama ini sering dikenal dan sering disebut atau sering didengar oleh para kaum muslimin, namun tidak pernah mendengar secara rinci dan ataupun biografi kehidupan mereka dan di mana mereka hidup, bagaimana mereka perjuangan mereka terhadap agama ini. Jadi semoga dengan membahas masalah ini kita kenal ulama-ulama yang telah berjasa terhadap umat ini, utamanya adalah ulama-ulama yang telah meninggalkan karya-karya fundamental, karya-karya yang fenomenal, karya-karya yang sangat berfaedah bagi umat, seperti Sahih Bukhari, Sahih Imam Muslim, Sunan Tirmizi, Abu Daud, ya, dan para imam-imam lain telah meninggalkan karya-karya mereka yang cukup begitu besar faedahnya bagi umat. Maka selayaknya kita mengenal sekilas tentang mereka dan bagaimana perjuangan mereka, kesabaran mereka, dan juga keikhlasan mereka, termasuk semangat mereka dalam mencari dan menyampaikan ilmu. Semoga dengan mendengar kisah-kisah mereka kita dapat mengambil inspiratif atau mengambil inspirasi, faedah-faedah, pesan-pesan, ibrah, ya, sekaligus adanya rasa cinta kita kepada para ulama. Karena di masa sekarang ada suatu hal yang perlu kita waspadai. Ada semacam gerakan ataupun gerakan pemikiran yang mereka secara halus menyusupkan paham ini ke tengah-tengah kaum muslim, yaitu dengan cara menjauhkan kaum muslimin dari ulama-ulama mereka. Ini adalah sebetulnya rangkaian dari upaya-upaya yang sudah lama mereka lakukan semenjak dari pemasa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Upaya ini sudah mereka lakukan, yaitu dengan menyematkan hal-hal yang buruk kepada para ulama, biar umat ini tidak percaya dan jauh daripada ulama. Maka dari itu, bagi para da'i, para ustadz, para kiai, para pemerhati dakwah Islamiyah, ya, kemajuan Islam, hendaknya mengenalkan para ulama-ulama kita kepada umat, biar mereka tahu, mereka kenal bagaimana perjuangan mereka, dan hal yang terpenting dari itu menimbulkan rasa cinta kepada para ulama tersebut yang telah mengorbankan waktu mereka, umur mereka, ya, segala apa yang mereka miliki untuk membela agama ini. Nah, ini sangat penting sebetulnya. Jadi ada satu gerakan yang secara halus, yaitu mereka terstruktur juga, sebagian ada yang terstruktur sebetulnya, ya, umpamanya mereka mengirim para penuntut-penuntut ilmu bukan kepada para ulama, tapi para orientalis. Kemudian mereka mencoba menelaah, menafsirkan ayat Al-Quran, menafsirkan hadis-hadis Nabi dengan pemahaman orientalis tersebut, atau lebih kasar dengan teori-teori filsafat kuno yang sudah begitu usang, ya, yang mencoba menggambarkan bahwa itu sebuah pemikiran baru. Padahal tidak, itu semua pemikiran-pemikiran usang, walaupun penyebutannya, istilah-istilah yang mereka namakan mungkin baru, tetapi sebetulnya hakikat yang mereka sampaikan itu tidak jauh dari apa yang dipahami dalam filsafat-filsafat Yunani kuno, ya, filsafat-filsafat India, filsafat-filsafat Persia, ya. Maka dan mereka hari-hari ini mencoba klasifikasi berbagai istilah-istilah yang membingungkan, ya, yang supaya teori mereka dalam masuk ke pemikiran itu agar pemikiran mereka tidak cepat ditolak, sehingga mereka menggunakan istilah-istilah yang zahirnya seakan-akan itu adalah benar,
Utamanya sekarang mereka lebih getol-getolnya menggunakan sebuah istilah baru yang saya baca dalam perkembangan-perkembangan mereka, yaitu dengan istilah kontekstual dan tekstual, ya. Lalu seakan-akan orang tekstual itu adalah orang-orang jumud, orang-orang yang dahulu mereka gunakan bahasa-bahasa yang juga seperti itu. Jadi ahlul kalam dulu mereka menyebutkan kepada ulama-ulama yang mutamasik, yang berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi SAW dengan dalil syar'i, ya, yang menjauhkan logika-logika yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu mereka katakan orang-orang jumud, orang hasyawiyah. Ya, mereka sebutkan itu. Itu bukan, ini tujuan bukan baru ya. Para ulama-ulama itu dengan hasyawiyah, orang jumud, musyabbihah dan segala macam itu bukan satu hal yang baru. Kemudian mereka menguji yang namanya katanya kontekstual ya. Pada hakikatnya bila kita temui bahasan-bahasan mereka itu adalah sangat jauh daripada pemahaman para ulama, dan hakikat dari kontekstual adalah tahrif, wa tabdil, wa ta'wil al-madmum. Ta'wil yang madmum, bukan ta'wil yang mamduh. Ta'wil mazmum yang kita maksudnya ta'wil-ta'wil yang sangat jauh meleset daripada grammar bahasa Arab itu sendiri dan pesan yang ada dalam dalil itu sendiri. Maka dari itu perlu kita mengenalkan kepada umat kedudukan para ulama. Terakhir-akhir ini juga mulai timbul semacam gerakan-gerakan yang mencoba mengkritik Sahih Imam Bukhari, mengkritik Sahih Muslim, mengkritik para kitab-kitab hadis kumpulan para ulama. Yang tujuan mereka tadi itu agar ulama kehilangan pegangan, ya, kehilangan tauladan, kehilangan panutan, kehilangan kepercayaan kepada apa yang telah ditulis ini, apa yang telah dikumpul oleh para ulama dengan segala perjuangan mereka. Maka dalam pelajaran kita yang lalu dapat kita ambil pelajaran bagaimana Imam Bukhari itu dikatakan sebagai seorang pakar hadis, ahli hadis, bukanlah hal kata-kata dari itu, bukanlah gelar yang dimiliki oleh para media. Karena sekarang ini media untuk dan mendukung juga kepada pemikiran-pemikiran seperti ini, sehingga mereka memberikan label-label yang luar biasa, pakar ini gitu kan, memberikan gelar-gelar yang sifatnya melambung sekali gitu. Padahal ketika kita colok isinya kosong sekali ya, sebagaikan bola balon ya, yang gembungnya luar biasa tapi isinya angin ya. Nah, ini perlu kita waspadai. Jadi yang berhak membeli gelar-gelar terhadap para ulama ini muhaddis, ghair muhaddis, bukanlah orang-orang fasar. Ibaratnya jangan petani ngasih gelar kepada pada peternak, oh ini peternak yang bagus karena banyak kambingnya besar-besar, dan kemudian dia lihat dari zahir begitu dan tidak tahu mungkin kambing-kambing itu adalah kambing-kambing yang dia tidak yang bisa saja seperti yang terjadi penipuan-penipuan dalam sisi makanannya dan segala macam. Jadi yang menilai sesuatu itu dalam profesi tertentu ya kembalikan kepada ahli profesinya. Ya, yang kadang-kadang mereka kontradiksi ya, mengatakan kita harus kembali kepada keahlian membicara dalam setiap bidang itu harus mereka sebutkan dengan istilah yaitu lianer gitu, atau pakar dengan ilmu yang benar, jangan campur aduk gitu. Nah, hari-hari ini juga mulai kita lihat ya, ada orang-orang yang menyebut sebagai pakar sejarah Islam, tetapi mereka hakikatnya mereka orang yang tidak memahami sejarah itu dengan baik ya. Dan juga ada juga yang disebut sebagai pakar tafsir yang begitu, dan mereka sengaja membuatkan gelembung-gelembung begitu hiperbola gelar-gelar yang mereka berikan kepada orang-orang mereka puja. Maka kita perlu mengenal bagaimana para ulama kita, mereka bukanlah kata orang ulama kaleng-kalengan ya, ulama yang memang menghabiskan waktu mereka untuk mencari ilmu ya, dan menghabiskan waktu mereka untuk mengamalkan ilmu dan membela agama ini. Bukan sekedar untuk meraih mereka dalam belajar, bukan untuk mendapat gelar-gelar akademik ya, mulai dari magister, doktor ataupun profesor, bukan itu yang mereka cari. Di zaman mereka belum ada hal-hal seperti itu untuk yang mereka perebutkan ya, dan keikhlasan mereka sangat tinggi. Maka dari situ pentinglah kita mengenal bagaimana biografi para ulama kita dan mengenalkan mereka. Sebagaimana para orang-orang orientalis dan juga para agen-agen orientalis, mereka menukil berbagai kalimat-kalimat mereka dalam seminar, dalam tulisannya, dan yang mereka populerkan adalah pandangan-pandangan orientalis. Bukan bagaimana perkataan Abu Bakar Siddiq yang begitu banyak hikmahnya, perkataan Umar bin Khattab, perkataan Umar bin Affan, ya Ali bin Abi Thalib. Mereka sudah tidak lagi pede dengan menukil perkataan para sahabat, para tabi'in. Karena mereka menganggap itu adalah perkataan-perkataan yang di masa mereka, hanya bisa berlaku di masa mereka. Untuk tidak bisa lagi di masa kita. Masa kita sudah jauh berbeda kemajuannya dengan. Tapi anehnya, di dalam tulisan mereka justru mereka menulis tulisan apa yang teori-teori yang memang datang juga dari filsafat-filsafat kuno hakikatnya, ya kan? Lalu diungkap kembali oleh para
ilmuwan-ilmuwan orientalis yang masa sekarang dan tidak beda sebetulnya. Apapun seperti contoh demokrasi mereka katakan suatu metode ini sudah lama, sudah usang ya, bukan suatu yang baru. Maka kita perlu mengenal para ulama kita. Di antara pentingnya mengenal ulama itu adalah bagaimana kita melihat ya mereka dalam menuntut ilmu, perjuangan mereka dalam membela agama ini dan keikhlasan mereka itu perlu kita kenal, karena ulama kita niat mereka dalam membela agama ini tidak diselipi oleh keinginan mendapatkan kedudukan, jabatan, pangkat, gelar akademik ya, apalagi dunia-dunia yang sudah basi begini ya. Ibaratnya kesenang-kesenang dunia sekarang adalah dunia kesenangan yang sangat basi sekali. Kenapa? Karena setiap orang semakin banyak mendapatkan dunia, dia akan semakin ketular penyakit yang bermacam-macam. Baik, pemirsa dan pendengar rahmati Allah semua, ini sebagai mukadimah karena untuk sebagai motivasi pentingnya kita menjadikan jelaskan kepada anak-anak kita toladan-toladan para ulama kita ini yang menceritakan bagaimana kesabaran Abu Bakar Siddiq, perjuangan Abu Bakar Siddiq itu diceritakan pada anak kita. Ya. Karena sekarang mereka ada istilahnya gini, kita harus mengangkat artinya kekayaan lokal, itu juga ada semacam itu sekarang. Jadi mereka lebih mengedepankan kekayaan lokal, mengangkat dalam penelitian-penelitian mereka yang sifatnya penemu-penemu lokal yang sifatnya kelas regional gitu, dan tidak dunia seperti Bukhari, Imam Muslim. Dan itu mereka tidak lagi, kata mereka itu sudah jauh, sudah lama dan sudah tidak update menurut mereka ya. Bermacam istilah mereka katakan. Jadi mereka ingin ya orang berkiblat, berpedoman kepada pemikir-pemikir yang baru lahir, yang ilmunya jauh dibandingkan para ulama yang dahulu. Nah, ini sedikit pentingnya kita untuk selalu menyampaikan kepada umat ya, di samping mengajarkan akidah, di samping mengajarkan ibadah ya, fikih-fikih, terlalu juga kita mengenalkan biografi para ulama. Karena itu juga Allah SWT dalam Al-Quran Al-Karim menjelaskan bagaimana sejarah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, para anbiya. Tujuannya apa? Agar kita kenal mereka, perjuangan mereka ya, untuk dijadikan toladan. Nah, para ulama kita demikian pula menulis biografi para sahabat ya, dalam kitab-kitab mereka, biografi para tabi'in, para ulama-ulama. Tujuannya adalah agar kenal mereka ya, dan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang patut untuk diteladani, contoh ibadah mereka, keikhlasan mereka dan seterusnya. Baik, kita akan lanjutkan, yaitu tentang siapa Imam Muslim. Ya, ini di mana beliau lahir, ya, bagaimana pula kehidupan beliau, bagaimana pula beliau dalam menyusun sahihnya, yang mana kitab sahih beliau adalah kitab yang tersahih setelah Sahih Bukhari. Walaupun ada perbedaan antara para ulama Maghribah dan sebagian ulama, jumhur ulama. Kalau ulama bagian Maghrib, itu ulama seperti di Tunisia, ya, Maroko dan Algeria, Maghrib di sana, daerah-daerah Afrika itu lebih mengatakan bahwa Muslim ini lebih tinggi daripada Sahih Bukhari, kata mereka. Tapi setelah dijelaskan para ulama, maksud mereka lebih tingginya bukan dari sisi kesahihannya, kederajatan sahihnya. Karena ada salah satu syarat yang lebih tinggi syaratnya Sahih Bukhari daripada Imam Muslim, yaitu Imam Bukhari mensyaratkan seorang murid yang mendapatkan dari gurunya bukan cukup satu masa ketemu, tapi harus satu masa saja, tapi harus al-liqa istilahnya, bukan sekedar mu'asarah. Mu'asarah artinya cukup satu masa, itu pasti mereka ketemu yang kemungkinan besarnya. Tapi harus benar-benar pastikan ada riwayat menunjukkan bahwa dia belajar langsung kepada syekh yang dia rawikan hadis itu. Nah, itu kalau Imam Bukhari. Kalau Imam Muslim dia cukup al-mu'asarah. Jadi kalau Imam Bukhari mensyaratkan mu'asarah wal liqa wal mulaqa ya. Nah, tapi ulama menjelaskan kenapa ada ulama yang sebagian mengatakan Imam Muslim. Karena Imam Muslim yang dipuji para ulama adalah keistimewaannya dalam mengatur sebuah menyusun hadis dalam sahihnya. Kalau Imam Bukhari itu dia hadis yang satu itu karena mengandung banyak hukum, banyak faedah, dia pencar hadis, dia pecah. Namun beliau ketika memecah hadis itu, matanya itu tetap ada faedah isnadiyah atau faedah dari segi sanadnya ataupun dari matanya. Gitu kalau Imam Bukhari ya. Ini keistimewaan dari sisi sebetulnya. Tapi teori Imam Muslim dalam menyusun sahihnya, kenapa mereka ulama Maghribah ini lebih menganggap karena Imam Muslim mengumpulkan hadis yang satu tema dan satu tempat dan sanadnya sekaligus, matanya sekaligus, tidak dipotong-potong hadis itu.
Nah, di sini perbedaannya. Jadi dikumpulkan hadis yang satu tema itu dengan isnad sekaligus, dengan matan sekaligus dalam satu tempat saja. Kalau Imam Bukhari tidak. Jadi kalau Bukhari umpamanya hadis innamal a'malu binniyat itu terulang dalam kitabnya sekian kali. Ya, kemudian juga beliau menyebutkan versi-versi dari sanad isnad yang lain karena faedahnya agar lebih menunjukkan hadis ini banyak jalan gitu ya. Nah, ini diantara pertimbangan sebagian ulama mengatakan bahwa Imam Muslim ini lebih baik dari sisi susunannya, memanage, mengatur ya, atau teori pengumpulan hadisnya itu dalam menempatkan hadis itu sudah tempat. Jadi hadisnya tidak terulang-ulang, sering terulang di dalam sahihnya, ya. Nah, itu perbedaannya. Ini sedikit kita jelaskan kedudukan Sahih Bukhari di Sahih Muslim di bawah Sahih Imam Bukhari. Baik. Beliau adalah Muslim Ibnu Hajjaj Ibnu Muslim, ya, kakeknya Muslim juga, bin Wardin bin Kushaz Al-Kushairi An-Naisaburi Abul Husain. Jadi kemarin ada yang bertanya ya tentang Imam Bukhari itu punya keturunan atau tidak ya. Selama kita membaca belum ada. Tapi kalau Imam Muslim pernah ulama juga bertanya, menjelaskan. Kita tidak mendapatkan informasi lengkap tentang keluarga beliau secara rinci, punya anak berapa, istri berapa. Cuman kalau Imam Muslim ini ulama mengatakan beliau kemungkinan punya anak dan menikah karena beliau punya kunyah itu Husain. Ya, ini diantara yang menyebutkan demikian. Taib. Beliau lahir pada tahun 206 Hijriah. Ada beberapa pendapat menyebutkan, ada yang menyebutkan 204, ada yang menyebutkan 202, ya. Dan kalau nggak salah ada beberapa perkataan di sini yang membahas tentang kelahiran beliau, ya. Jadi Imam Muslim ini namanya Abul Husain Muslim bin Hajjaj, ya, Al-Hajjaj bin Muslim bin Ward bin Kashas Kushairi An-Naisaburi. Kushairi adalah kabilah ya beliau, Naisaburi adalah tempat negerinya beliau. Min Bani Kushair wa huwa qabila minal Arab ma'rufa. Jadi Kushairi itu adalah kabilah dari salah satu kabilah Arab. Nah, kalau Imam Bukhari kemarin adalah keturunan bapaknya dari Persia, ya aslinya, kemudian dia Wala'an al-Ju'fi, ya, itu yang banyak ilmu merajihkan. Nah, kalau Imam Muslim asli keturunan dari orang Arab sendiri. Ittafaqan nasabun ala nisbati ilaiha. Jadi semua para ahli biografi menyatakan bahwa beliau adalah sepakat mengatakan nisbahnya kepada Kushairi, beliau dari kabilah Kushairi, yaitu salah satu kabilah dari kabilah Arab, suku Arab, ya. Nah, Imam Muslim ini lahir di daerah namanya Zamjar di Naisabur. Ya, Naisabur ini salah satu kota di Khurasan. Wa kana maskanu biha. Wa kana Naisabur fi dzalikal waqt min ahmil maraqis ilmiah. Nah, Naisabur ini merupakan salah satu kota keilmuan saat itu. Beliau ini lahir di masa kekuasaan Ma'mun. Kita tahu ya, di masa Ma'mun sampai berapa dekade berikutnya itu perkembangan ilmu di dunia Islam luar biasa, sangat luar biasa, sehingga Naisabur tempat tinggalnya Imam Muslim itu dikenal suatu tempat berkumpulan para ulama, tersebarnya ilmu yang luar biasa, ya. Nah, ini juga faedahnya apa di sini Ustadz, bahwa pentingnya kita memilih tempat-tempat tinggal yang penuh dengan orang-orang yang menyebarkan ilmu, itu akan berpengaruh kepada perkembangan anak kita, ya, itu pasti itu. Ya, maka kita komunitas masyarakat mestinya memperhatikan lingkungan mereka, ya, dan mendukung bagaimana supaya lingkungan itu tercipta ke lingkungan yang cinta ilmu, cinta ibadah, cinta ulama, cinta sesama kaum muslimin. Nah, itu dibentuk kondisi seperti itu dalam sebuah lingkungan sehingga generasi yang tumbuh dalam lingkungan tersebut akan terpengaruh dengan kebiasaan masyarakatnya. Ini penting sekali. Nah, itu jelas ya, jangan kita hanya katakan hidup di lingkungan yang bebas ini terus kita ingin punya anak yang baik tumbuh, ya bisa-bisa saja tumbuh, tapi kan sangat berat mendidik anak dalam lingkungan yang sangat rusak seperti itu. Maka di situ perlu kita mencari lingkungan-lingkungan yang mendukung perkembangan anak kita ke depan. Apalagi di masa sekarang ya, begitu beratnya kondisi fitnah terhadap perkembangan generasi kita. Wa kana Naisabur fi dzalika waqt min ahamil marakis ilmiah fil alam islami. Yang mana kota Naisabur saat itu adalah salah satu kota yang sangat berkembang ilmu, ya, pusat-pusat keilmuan di alam dunia Islam, ya.
Wa khususan fi ma yatalaq bil hadis nabawi, secara khusus yang berhubungan dengan ilmu hadis hal yang berhubungan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, perkembangan ilmu hadis dan ilmu hadis. Wa qad tasharat bi ului asanidiha hatta an-Sakhawi wasafaha. Sehingga ulama-ulama yang Naisabur ini terkenal dengan memiliki isnad yang tinggi. Apa maksudnya isnad yang tinggi, yang ulu itu gimana? Yaitu jarak antara rawi hadis dengan Nabi SAW itu sangat pendek, tidak banyak personalnya gitu, mungkin 2 atau 3, 4, 5 gitu. Nah, ini dari fulan, terus sahabat, kemudian tabiin itu gurunya gitu. Jadi 4 orang kadang-kadang, ya 4 orang, 5 orang itu termasuk isnad yang tinggi. Nah, kalau Imam Bukhari itu 4, yaitu Imam Bukhari gurunya, tabiin, sahabat. Nah itu 4 orang ya antara Imam Bukhari dengan Nabi SAW. Nah, Imam Muslim yang tertinggi kalau nggak salah itu adalah 5. Ya, 5 orang. Antara Imam Muslim dengan Nabi SAW dia meriwayatkan. Nah, maka yang semakin sedikit jarak antara orang yang meriwayatkan hadis dengan Nabi SAW tadi, dengan ulama tadi, dengan jaraknya guru sampai Nabi SAW, kalau semakin sedikit itu cuma isnad yang tinggi. Nah, ulama-ulama Naisabur ini terkenal dengan ulul isnad. Itu para melepaskan riwayat hadis yang sangat singkat sanadnya, gitu loh bahasa kita, yang sangat singkat sanadnya. Kalau panjang sanadnya itu hadisnya nazil istilahnya dalam ilmu hadis ya, nazil. Baik. Sehingga Imam Sakhawi menyebut kota Naisabur itu Darus Sunnah wal Awali. Darus Sunnah, kota sunnah, dan kota apa? Isnadnya yang aliyah itu isnad hadis yang sangat pendek kepada Rasulullah SAW. Jadi kota sunnah, Darus Sunnah wal Awali. Subhanallah, jadi disebut di kota tersebut dengan Darus Sunnah. Kemudian wafat beliau itu sepakat para ulama ya pada tanggal 25 Rajab ya, kalau nggak salah 25 Rajab tahun 261. Jadi kalau lahir 206 Hijriah. 206 Hijriah. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat tahun lahirnya berbeda-beda, ada yang 24, yang bukan 204. Tapi kalau tahun wafat beliau itu semua ulama sepakat 25 Rajab, yaitu 261 Hijriah. Jadi kalau dia lahir 2006 berarti umur beliau sekitar 55 tahun. Atau bertepatan ini tahun lahir beliau dengan tahun Masehi 822 Masehi. 822 Masehi, wafat beliau adalah 6 Juli ya, tahun 875 Masehi. 875 Masehi. Baik. Kemudian ada 4 pendapat tentang tahun kelahiran beliau. Ya. Ada yang mengatakan beliau lahir 201 Hijriah. Ini pendapat adalah pendapat Imam Zahabi dalam kitab beliau Al-Ibar. Imam Zahabi ini memiliki kitab yang tentang biografi para ulama itu banyak sekali ya, Imam Zahabi ini. Di antara kitab Al-Ibar, Syiar Al-Nubala, Tarikh Al-Islam ya. Haitsu dzakara annahu tuwfiya fi umri 60 sanah. Karena Imam Zahabi menyebutkan umurnya 60 tahun. Ya, dan hal ini juga disepakati sependapat dengan Ibnu Imad Al-Hambali dalam kitab Syarh Adz-Dzahab. Jadi ada yang mengatakan beliau lahir 201 Hijriah. Ada lagi ulama yang pendapat beliau lahir 202 Hijriah. Ini pendapat dari Berkelaman, ini salah seorang orientalis menulis kitab dalam Tarikhul Adab atau Tarikhul Arabnya. Kemudian pendapat ketiga beliau lahir 204. Ini pendapat yang keempat ini, yang ketiga ini banyak yang menguatkannya juga ya. Pendapat yang keempat yang lebih banyak menguatkan. Yang ketiga 204. Jadi 201, 202, 204. Ya. 203 enggak ada ya. Yang ada hanya 201, 202, 204. Ini pendapat Imam Zahabi dalam kitab yang lain, kitab Dzikrutul Hufaz. Ya, ini kitab Imam Zahabi juga Syiar Al-Amala. Dan juga kitab beliau Al-Kashif. Nah. Dan ini juga dikuatkan oleh Ibnu Katsir dalam Ibnu Hajar ya, pendapat ini dikuatkan Ibnu Hajar tahun 204. Kemudian Ibnu Katsir dalam kitab beliau Bidayah Nihayah itu 206 lebih pendapat beliau. Pendapat yang keempat beliau lahir tahun 206 Hijriah. Ini pendapat yang lebih kuat yang banyak dirajikan, dan ini pendapat dari Hakim Naisaburi. Hakim Naisaburi adalah
itu langsung dari murid belajar kepada Imam Muslim, termasuk murid beliau Tirmizi, dan nanti akan kita sebutkan. Hakim Naisaburi, Fima sami'u min Ibn Akhram, yang dia dapat dari seorang ulama namanya Akhram, dia berkata Imam Muslim wafat, ya, Imam Muslim bin Hajjaj wafat, yaitu pada sore hari Ahad dan dikuburkan hari Senin, yaitu masih tersisa 5 hari dari bulan Rajab. Jadi beliau tanggal 25 Rajab tahun 261 Hijriah. Dan umurnya waktu itu adalah 55 tahun. Wa hadha tadamman kama qala Ibnu Salah, dan ini dikuatkan Ibnu Salah bahwa kelahiran beliau adalah tahun 206 Hijriah. Nah, beliau ini bagaimana dalam kehidupannya? Dalam keluarga beliau dikenal juga bahwa orang tua beliau termasuk salah seorang ulama juga, termasuk salah seorang ulama. Ya, nasya fi baiti ilmin, jadi berkembang di rumah ilmu. Maksudnya apa? Ya, orang tua beliau termasuk orang yang cukup berilmu dan juga termasuk ulama, salah seorang ulama. Ya. Wa kana abu fi man yatasaddaruna halaqatil ilm. Orang tuanya termasuk orang yang memiliki majlis-majlis ilmu. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Wahab Al-Farra. Kana abuhu Al-Hajjaj min manal masyikhah. Jadi bapaknya Imam Muslim ini namanya Al-Hajjaj, itu termasuk dari kalangan ulama-ulama. Ya. Baik, itu sekilas tentang para ulama juga menjelaskan tidak banyak cerita tentang didapatkan dari biografi beliau tentang perkembangan beliau dari kecil gitu bagaimana gitu kan. Baik, mihnatu, apa pekerjaannya beliau? Beliau ini seorang pedagang. Seorang pedagang karena orang tua juga pedagang, beliau juga seorang pedagang kain, jual baju, ya, pedagang kain, baju. Pakana yamal bitijarah, beliau adalah orang yang berdagang. Jadi beliau ini hidup dengan usaha tangannya sendiri. Ya, bekerja yaitu dengan berdagang. Itu pedagang beliau adalah di suatu kota namanya Bikhan Muhammash. Itu menjual bazzaz atau ini itu disebutkan para ulama menjual bermacam bentuk pakaian lah. Itulah istilahnya. Wal aqmisyah wa thiyab. Ini menjual dasar pakaian, ya. Ya, kalau akmisha dasar pakaian siap, kemudian baz itu termasuk bagian dari menjual dasar lah. Kemudian juga dikatakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Farra ini, wa kana rahimallahu bazzazan, jadi menjual dasar baju atau dasar pakaian. Wa kana lahu amlakun wa daya'un wa sarwah, ya. Dan beliau wadiya'un, ya, dan beliau memiliki banyak harta. Ya, punya harta beliau. Wa kana ya'ishu minha makanatsu min al-qiyam birrihalat al-wasi'ah. Inilah harta inilah yang banyak beliau pakai untuk melalang buana ke berbagai kota mencari hadis Nabi SAW. Jadi beliau seperti mana Imam Bukhari sebelumnya, ya, melalang buana ke berbagai tempat untuk mencari ilmu. Tentu ini subhanallah yang bukan hal yang mudah saat itu, ya. Jangan antum kira saat itu atau kita kira saat itu mau kemana-mana naik pesawat, ada motor, ada apa, ya. Enggak. Saat itu ya kadang jalan kaki kalau ada penyewaan semacam onta atau ya bermalam dengan dingin panas gitu. Bukan seperti hari ini ada toko-toko jual minuman di pinggir jalan. Enggak. Kita harus bayangkan di masa mereka itu betapa sulitnya menuntut ilmu tuh, enggak seperti zaman sekarang gitu. Kenapa kita ingat seperti ini? Agar kita mengetahui bagaimana perjuangan ulama itu yang saya maksud di sini. Ya, kita saja sekarang yang sangat mudah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru nuntut ilmu kita sangat sederhana sekali, ya, bukan sederhana, sangat jauh dari apa yang diharapkan. Ya, dengan kemudahan yang ada ini pun kita tidak. Memang suatu udah hukum Allah kauniyah, ya, hukum Allah yang kauniyah gitu, ya. Setiap yang mudah itu, bukan mudah-mudah itu buat orang jadi terlena gitu. Jadi kalau orang hidup dalam kesulitan, dia akan berupaya lebih maksimal, ya, semangat yang tinggi, pertahanan yang kuat, ya gitu. Nah, ini satu fitnah yang ada di zaman kita. Kemudahan kadang-kadang membuat kita lalai dari menuntut ilmu. Kemudahan mendapatkan ilmu melalui HP, aplikasi segala macam membuat kita kadang-kadang terlena dengan hal-hal seperti itu, sehingga tidak ada ilmu yang kita hafal, tidak ada ilmu yang kita di dalam dada kita. Ini yang banyak, tapi adanya di gadget kita, di media-media sosial kita yang banyak. Baik. Jadi
ini tentu motivasi ya bagi para pemuda-pemuda Islam hari ini yang ingin berjuang untuk Islam, mencari ilmu ya. Bayangkan ya Imam Muslim saat itu pergi ke Mesir, bukan suatu berjalan ke Mekah, ke Madinah, ke Syam, Kufa, Basra, Baghdad, ya, Irak dan berbagai kota yang mereka lalui, bukan suatu perkara yang gampang saat itu dengan cara transportasinya, ya. Baik. Kemudian beliau melalang buana mencari ilmu hadis ke berbagai kota di alam Islam, ya, dunia Islam, dan perdagangan walam takun at-tijaratu a'iqan lahu fi an talabil hadis an-nabawi. Satu hal ini bahwa perkara berdagang bukanlah menghambat beliau untuk mencari hadis Nabi, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Jadi pekerjaan beliau tidak menghalangi, tidak menghambat beliau untuk mendalami hadis Nabi SAW, pelajarinya. Balkana yuhaditsun nas fi matjarihi, dan bahkan dia mengajarkan hadis di tokonya dia, Wa dzakara dzalika Hakim Naisabur faqal, dan itu diceritakan oleh Hakim Naisabur faqala qala abi. Jadi ayah mengatakan ini afwan tadi Hakim Naisabur ini tidak berjumpa dengan Muslim kayaknya, ya. Tapi ayahnya bercerita kepada Hakim Naisabur mengatakan ra'aitu Muslim al-Hajjaj yuhaddisu bi Khan Muhammad. Jadi dia orang tuanya menceritakan kepada dia, Hakim Naisabur yang sahibul Mustadrak, ya, pengarang kitab Mustadrak, aku melihat Muslim al-Hajjaj itu memberikan hadis, menyampaikan hadis di tokonya, tempat perdagangannya. Wa menurut sifat beliau, Hakim Naisabur menceritakan kana ta'mal qama abyadur ra'si wal lihya. Jadi orang yang tegap, ya, rambutnya putih dan juga jenggotnya. Yurkhi tarfa imamati baina katifai, dan kemudian ujung imamanya lepas di belakang pundaknya. Wa naqal Hakim aidan, Imam Hakim juga menjelaskan dari Abi Abdurrahman As-Sulami, qala ra'aitu syaikhan hasan al-wajhi wa thiyab. Aku melihat Imam Muslim itu adalah seseorang yang wajahnya tampan dan pakaiannya juga. Yang maksudnya bagus, pakaian bersih. Alaihi ridaun hasan, ya, memakai baju rida, wa imamah, yakni sorban, qad arkhaha baina katifaihi, yang dia lepaskan di belakang punggungnya begini, pundaknya. Faqila hadha Muslim, lalu disampaikan kepadaku bahwa ini adalah Imam Muslim. Fataqaddama ashabu sultan faqalu, ya, lalu para pejabat menyuruh Imam Muslim untuk menjadi imam kaum muslimin saat itu. Faqaddamuhu fil jami', jadi menjadi imam di masjid. Fakabbara wa shalla bin nas, dan dia menjadi imam dengan kaum muslimin saat itu. Wa kana katsiral ihsan wal karam hatta sammahu adz-Dzahabi bi Muhsinin Naisabur. Nah, ini juga sifat beliau yang lain. Saya menggunakan, ya, berdagang, kemudian perdagangan tidak menghalangi untuk menuntut ilmu, ya, dan kemudian juga samping itu beliau adalah orang yang pemurah, suka membantu fakir miskin, ya, teman-teman beliau sama-sama menuntut ilmu, sampai Imam Zahabi menyebutkan dia adalah orang yang dermawan Naisabur, disebut donatur kalau kita dermawan Naisabur. Dan kau juga berkata tentang Imam Muslim ini, Abdul Aziz Ad-Dahlawi, dalam Pustan al-Muhaddisin, dia innahu ma'ana, sifat-sifatnya maktaba ahadan fi hayati, enggak pernah gunjingan seorang pun di selama hidupnya. Subhanallah, ya. Barangkali ini perlu kita renungkan juga. Kadang-kadang sekarang yang suka gunjing ini bukan, ya, para ummahat saja, kadang-kadang sekarang sudah bapak-bapak sudah ikut suka ketularan penyakit ummahat, ya. Jadi enggak pernah mengunjungi seorang pun dalam hidupnya, wala daraba, dan tidak pula menyakiti siapapun, wala syatama, atau mencaci siapapun. Taib. Gimana rihlanya Imam Muslim dalam menuntut hadis, dalam pelajari hadis? Rihla maksudnya adalah perjalanan beliau dalam mencari hadis, mempelajari hadis, para ulama-ulama di beberapa kota yang ada di dunia Islam saat itu, ya. Imam Muslim memiliki kelana perjalanan yang sangat jauh, banyak sekali, ya. Dan Imam Nawawi malah menyebutkan dia ahadur rahalina, salah seorang ulama yang pengelana, yakni pencari hadis, dia penuntut hadis ke berbagai kota Islam saat itu, ya.
kepada para ulama yang tersebar di berbagai kota Islam, daerah Islam saat itu. Kemudian fatalabal hadis fi baladi Naisabur wa Khurasan. Pertama dimulainya belajar ilmu hadis di negerinya sendiri di Naisabur dan Khurasan. Dia pertama sekali belajar hadis dalam umur 12 tahun ya, yaitu tahun 218 ya, dengan umurnya sekitar 12 tahun di Khurasan kepada ulama namanya Yahya bin Yahya At-Taimi, kemudian Ishaq bin Rahuya. Ini Ishaq bin Rahuya juga terkenal salah seorang ulama yang juga syekhnya gurunya Imam Bukhari dan lainnya. Kemudian juga belajar di kota Rai ya kepada Muhammad bin Mihran Al-Jamal wa Abi Ghassan. Kemudian juga Muhammad bin Amru Zanija. Kemudian dia pertama sekali keluar dari daerahnya, keluar dari kota Naisabur, keluar dari kota Khurasan untuk belajar tahun 220 Hijriah. 220 Hijriah dan umurnya ketika itu 14 tahun. Masya Allah 14 tahun belajar. Ya, SMP sekarang tuh ya. Jadi jangan pula anak-anak sekarang di pondok jauh dari orang tua keluar menuntut ilmu. Wah, itu di masa seumur kalian juga Imam Muslim sudah pergi melalang buana mencari ilmu ya dengan umur 14 tahun. Dan juga para orang tua tidak perlu cengeng ya menyuruh anak belajar ya jauh dari anak. Kadang-kadang kan ummahat, para ibu-ibu juga berat berpisah dengan anak untuk belajar ilmu ya. Padahal dia juga di samping orang tua juga tidak akan bisa mendapatkan ilmu ya kan, lebih baik disekolahkan. Imam Muslim itu umur 14 tahun sudah rehla keluar dari negerinya menuntut ilmu. Yaitu pergi beliau menuntut ilmu ke Haramain yaitu Makkah dan Madinah ya. Ketika beliau menunaikan haji, kemudian langsung menuntut ilmu di kota Madinah ya dan Makkah. Ya, di mana yang beliau berjumpa dengan ulama namanya Ismail bin Abi Uwais, kemudian juga ahli syekh Makkah yang disebut dengan Al-Qanabi wa akbaru syuyukhihi, Al-Qanabi syekhnya Imam Muslim yang paling senior ya. Kemudian juga mendengar dari Sa'id bin Mansur dan Abi Musa Az-Zuhri. Ya, setelah beliau selesai melaksanakan haji, ya, beliau belajar kepada ulama-ulama yang berlewati dalam perjalanan atau pulang haji ya. Kemudian setelah itu beliau belajar lagi setelah selesai haji, irtala Imam Muslim ila Balakh, suatu daerah dan Irak ya, ke Irak. Kemudian dia ditemani dalam perjalanannya ini yaitu oleh saudaranya atau temannya namanya Ahmad bin Salamah Naisabur. Kemudian belajar masuk ke Basra, kemudian Baghdad, kemudian di Baghdad berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan juga sebagaimana juga Imam Bukhari juga belajar kepada Imam Ahmad dan juga Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi, Wayah bin Sa'id, kemudian Muhammad bin Maqlad wa aksar'an dan banyak sekali meriwayatkan hadis dari Ali bin Al-Ja'd. Tetapi dia tidak menyebutkan riwayatnya dari gurunya Ali bin Al-Ja'di ini dalam sahihnya. Ya. Kemudian dia masuk Kufah dan menerima hadis dari Ahmad bin Yunus, kemudian Amr bin Hafs bin Ghiyas, kemudian kembali lagi ke negerinya dia. Kemudian setelah itu berapa tahun kembali lagi untuk keluar lagi untuk mencari ilmu pada tahun 230 Hijriah. Jadi balik ke negerinya, ya dagang dulu, belajar di sana. Dia bukan putus untuk ilmu, belajarkan ilmu yang dia dapat, menyampaikan hadis, juga belajar lagi dengan ulama-ulama di negerinya. Kemudian kembali lagi berjalan ke negeri Syam. Negeri Syam, ya, dari Naisabur ke negeri Syam, mendengar dari Muhammad bin Khalid As-Saksaki. Kemudian juga pergi lagi ke Mesir, ya, pada tahun 250 Hijriah, kemudian mendengar dari ulama sana Amru bin Sawat, wa Harmalah bin Yahya dan lain-lain. Kemudian kembali lagi ke Rai pada tahun 250. Ada suatu daerah yang dikunjungi beberapa kali oleh beliau, ya. Nah, dan beliau itu setelah menulis sahihnya berjumpa dengan Abi Zur'a Ar-Razi, ya. Kemudian di situ beliau berdiskusi. Ya, dan beliau di dalam perjalanan menuntut hadis bukan sekedar mencari hadis saja, mencari belajar hadis juga, tapi termasuk mengajarkan hadis kepada di daerah-daerah yang beliau belajar juga di situ. Dan terakhir beliau adalah berkunjung ke Baghdad, yaitu pada tahun 259 Hijriah. Ya, 2 tahun sebelum beliau wafat, itu terakhir beliau berkunjung ke Baghdad, berjumpa dengan para ulama-ulama di sana. Sudah kita jelaskan, Baghdad saat itu adalah merupakan markaz, ya, perkumpulan para ulama, ya, dunia saat itu di berbagai daerah belajar di sana.
terutama apalagi di sana ada Imam Ahmad. Jadi sangat ramailah ya, karena didatangi oleh berbagai ulama-ulama dari penjuru dunia Islam yang lainnya. Baik, bagaimana hubungan Imam Muslim dengan Imam Bukhari? Nah ini, Imam Muslim adalah antara murid spesialnya Imam Bukhari. Dan Imam Muslim sangat menghormati, menghargai gurunya. Sebagaimana dia katakan oleh Muhammad bin Yaqub, aku melihat Imam Muslim datang di hadapan Imam Bukhari dan bertanya seakan-akan dia sebagai anak kecil. Ya. Kadang-kadang Imam Bukhari datang kepada Imam Muslim belajar mendatangi Imam Bukhari dan mencium keningnya antara dua matanya, dan dia malah mengatakan, biarkan aku mencium dua kakimu, kata Imam Muslim kepada Imam Bukhari. Wa kana Muslim yaqul, ya, la yubghiduka illa hasid. Dan Imam Muslim menyampaikan kata-kata kepada dia, kepada Imam Bukhari ini, karena nanti akan kita kisahkan bagaimana dia juga gurunya salah seorang ulama dari Khurasan, yaitu yang kemarin sempat ada perselisihan dia dengan antara Imam Bukhari dengan Imam siapa? Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, ya. Dan Imam Muslim itu ketika di dalam sebuah majlisnya, dan itu juga gurunya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, juga gurunya Imam Muslim. Namun dalam satu kejadian, Imam Muslim belajar di majlisnya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ini, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli menjelek-jelekkan Imam Bukhari. Akhirnya dan bahkan disampaikan yang tinggal ketika Imam Yahya bin Muhammad bin Yahya Az-Zuhli mengatakan, mengingatkan untuk tidak belajar kepada Imam Bukhari memiliki akidah, kata menurut dia ada tuduhan dia adalah mengatakan Al-Quran itu labdu bil Quran makhluk. Nah, ketika barang siapa yang belajar ke dia, kata Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, tidak boleh duduk di majlisku. Akhirnya Imam Muslim berdiri dan meninggal majlis Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, dan kemudian beliau kembali ke rumahnya mengumpulkan semua hadis-hadisnya dan meninggalkan hadisnya dan menyerahkan kepada Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Oleh sebab itulah disebutkan para ulama, Imam Muslim tidak meriwayatkan satu hadis pun dari Muhammad bin Yahya Az-Zuhli dalam sahihnya. Tetapi Imam Bukhari justru meriwayatkan, walaupun dia adalah difitnah oleh Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ini. Dan di sini keadilan lebih lewat dewasanya Imam Bukhari, subhanallah ya. Ketika gurunya dijelekkan oleh Muhammad bin Yahya, dan juga sama-sama gurunya, cuma dia tahu hakikat Imam Bukhari, lebih cinta kepada Imam Bukhari, akhirnya dia mendiarkan majlis Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ini. Taib. Jadi disebutkan di sini, dan Imam Muslim pernah berkata kepada Imam Bukhari, la yubghiduka illa hasidun, tidak ada yang membencimu kecuali orang yang dengki. Wa asyhadu anna laisa fid dunya mislak, dan aku tahu tidak ada orang ilmunya setermu di dunia ini. Wa inna mazar al-Bukhari Naisabur, ketika Imam Bukhari menziarahi kota Naisabur pada tahun 250 Hijriah, Imam Muslim lazamahu wa lam yufariqhu, yaitu mulazamah dengan Imam Bukhari dan tidak bisa meninggalkan Imam Bukhari. Kemudian wakana Muslim mulazimah li Bukhari fi mihanihi ayya. Ini ayyan. Jadi ketika Imam Bukhari difitnah oleh Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ini, itu Imam Muslim ikut membela Imam Bukhari waktu itu. Faqad khasam Muslim Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, dan oleh sebab itulah Imam Muslim pernah menentang Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli sebab apa yang terjadi antara dia dan Imam Bukhari. Nah, makana Muslim kathir intifa' bil Bukhari, bagaimana Imam Muslim sangat banyak sekali mengambil faedah dari Imam Bukhari. Fayaqul Darul Qutni, karena itulah Darul Qutni menyebutkan laulal Bukhari ma raha Muslim wala jaa. Jadi kalau bukan karena Imam Bukhari, itu Imam Muslim ini enggak akan dikenal apa-apa, itulah istilahnya. Dan juga disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ittafaqa ulama ala anna Bukhari ajallu min Muslim fil ulum. Semua ulama sepakat mengatakan bahwa Imam Bukhari itu lebih senior dari Imam Muslim dalam keilmuannya. Ya, wa arafu bi sanatil hadis, lebih paham dengan masalah hadis. Wa anna Musliman tilmizuhu wa khirrijuhu, Imam Muslim adalah murid, ya, alumni madrasahnya Imam Bukhari. Walam yazal yastafidu minhu wa yattabi' atharu, dan Imam Muslim senantiasa mengambil faedah dan mengikuti perjuangan Imam Bukhari itu sendiri. Hina anna Muslim qafa tariq al-Bukhari wa nadhara fi ilmihi wa hadha wadhahu, di mana Imam Muslim meniru bagaimana Imam Bukhari dalam mempelajari hadis, mengumpulkan hadis, ya, kecuali annahu lam yarwi fi sahih an Bukhari, tapi dia tidak meriwayatkan hadis melalui Imam Bukhari di dalam sahihnya, ya. Kenapa? Karena Imam Bukhari belajar kenapa Imam Muslim tidak meriwayatkan hadisnya dari Imam Bukhari dalam sahihnya? Karena Imam
Muslim yang pertama sama gurunya dengan banyak gurunya, kesamaan guru dalam Imam Bukhari. Jadi kalau dia meriwayatkan hadis dari Imam Bukhari agak turun sananya, agak ada jaraknya, bertambah jarak dia dengan Nabi SAW. Maka dia banyak meriwayatkan langsung dari gurunya yang sama-sama selevel dengan gurunya, yang selevel Imam Bukhari tadi, gurunya sama. Dan juga disebutkan alasnya ada karena Imam Muslim telah menyelesaikan karangan kitab sahihnya sebelum berjumpa dengan Imam Bukhari, sebelum mulazamah dengan Imam Bukhari. Baik. Kemudian ya, mengenai guru-gurunya banyak sekali ya, Imam Muslim ini seperti juga imamnya Bukhari sebelumnya, dan kesamaan-kesamaan gurunya banyak sekali. Di antara tadi sudah kita sebutkan Ishaq bin Rahuya ya. Kemudian banyak sekali guru-guru yang kesamaan dengan Imam Bukhari dari gurunya Imam Muslim ini. Baik, kemudian ini banyak sekali gurunya disebutkan. Baik. Muridnya, kalau murid beliau di antara Imam Tirmizi meriwayatkan satu hadis dalam sunannya dari Imam Muslim ini. Kemudian Ibnu Khuzaimah juga muridnya Imam Muslim ya. Ini disebutkan di sini. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahab Al-Farra adalah gurunya dan sekaligus muridnya. Kemudian juga tadi kita sebutkan Tirmizi ya. Kemudian Abdurrahman bin Abi Hatim, anaknya Abi Hatim, anaknya Abi Hatim, ya Abdurrahman bin Abi Hatim. Kemudian Ahmad bin Salam Al-Saiburi di antara murid-muridnya ini, Ibnu Khuzaimah. Nah, ini Khuzaimah Tirmizi termasuk muridnya Imam Muslim. Nah, wafatnya Imam Muslim. Bagaimana wafatnya Imam Muslim? Ya, beliau wafat tadi sudah kita jelaskan tanggal 25 Rajab tahun 261 Hijriah dengan umur 25 tahun atau bertepatan dengan 6 Juli tahun 875 Hijriah ya, wafat beliau. Wafat dalam usia 55 tahun ya. Kemudian dikuburkan di Naisabur, beliau meninggal di negeri beliau sendiri. Ya. Beliau tidak meninggalkan keturunan yang laki-laki. Waqad dzakara Hakim annahu ra'a min aqabi min jihatil banat. Ini Imam Hakim menyebutkan beliau punya keturunan dari sisi anak perempuannya. Ya, tak tahu Abah Husain anak beliau yang beliau dikuniai dengannya wafat atau bagaimana. Cuman ada kisah disebutkan oleh para ulama dalam saat wafatnya Imam Muslim ini, ada diceritakan beliau mengadakan sebuah majlis diskusi, kemudian ada satu hadis yang beliau tidak temukan. Nah, sebab wafatnya ini adalah anu su'ila an hadisin fi masjid Naisabur. Dia ditanya tentang suatu hadis dalam suatu majelis di Naisabur. Faqala bi'adami ilmihi bihadzal hadis. Dan dia jawab, dia tidak punya ilmu tentang hadis ini. Wa inna ma raja ila baiti qama bil fahsi an dzalikal hadis. Kemudian setelah pulang dia cari hadis itu di buku-buku catatannya, di perpustakaan dia. Ya. Kemudian wa hasala fi asna'i an ja'u ahadu mulazimihi bi ina'i kabir min tamar. Dikisahkan ada juga menyebutkan dia menceritakan ketika dia pulang dari tempat diskusi, dia datang kepada keluarganya agar tidak ada yang mengganggu beliau saat saat beliau berada dalam perpustakaannya. Kemudian beliau diberi hadiah oleh salah seorang muridnya atau jamaahnya, yaitu satu keranjang dari kurma. Keranjang kurma. Nah, kemudian beliau di saat mencari hadis itu, dan sambil memakan kurma ini, Nah, ini disebutkan. Ya, falam yazal Muslim yabhasu an hadis tiwal lailati. Satu malam suntuk beliau mencari hadis itu, walika yazilu naum, dan untuk menghilangkan mengantuk dari matanya, beliau makan kurma satu persatu. Kurma yang dikasih hadiah tadi. Sampai terbit fajar. Ya, wama atamma ana kala tamar kula hatta athar al hadis. Pas tamar mau habis, hadis pun ketemu. Jadi begitu. Tamar mau habis ketemu. Wa yabdu anna iktsaruhu min akli tamar. Ada yang berdapat karena beliau begitu banyak makan kurma tadi, ada menyebutkan naiklah kadar gula di dalam diri beliau, menyebutkan beliau mendapat penyakit ya. Fama taba'daha. Beliau wafat setelah itu. Kisah ini banyak disebutkan oleh Ibnu Katsir, disebutkan oleh Zahabi dan beberapa ulama-ulama menyebutkan tentang kisah beliau ini, dan masyhur di kalangan ulama, yaitu tentang bagaimana perjuangan ulama mencari satu hadis satu malam suntuk. Dan ini tidak asing di kehidupan para ulama ya. Tidak asing kehidupan jika antum membaca biografi para ulama. Biasa mereka itu semalam suntuk tidak tidur untuk mencari sebuah hadis. Jadi apa yang dapat antum katakan di sini bahwa para ulama-ulama itu waktu mereka itu bagaimana ya sangat berguna sekali.
Tentu ini juga harus dimengerti oleh para jamaah, oleh para penuntut ilmu, bahwa orang-orang ulama itu adalah orang yang demi untuk menyampaikan ilmunya kepada antum, mereka kurang tidur, kadang terlambat makan, mereka juga berjuang karena tidak mau ilmu yang diberikan kepada jamaah itu ilmu yang sifatnya belum pasti kebenaran oleh dia. Dia terpaksa membaca banyak referensi dulu, dan begitu seharusnya seorang guru. Bagaimana Imam Muslim ketika dia satu hadis yang dia ragu dan dia tidak tahu, dia cari, ya. Nah, ini suatu faedah bagi kita, baik para jamaah, para murid maupun para guru. Satu pelajaran yang besar dari kehidupan para ulama, kita melihat mereka itu, ya, bagaimana kesungguhan dalam belajar, ya, bagaimana ketawaduan dalam menyatakan sesuatu yang tidak tahu itu saya tidak tahu, begitu. Dan itulah para ulama kita. Jadi tidak seperti yang dituduh-tuduhkan oleh banyak orang ulama ini seenaknya saja mensahihkan, mendoakan hadis, enggak, ya. Ya, mereka adalah benar-benar yang utama sekali mereka lakukan adalah al-khauf min Allah, takut kepada Allah, khasyah kepada Allah. Ilmu yang disampaikan jangan menyebabkan mereka terseret ke neraka. Benar-benar ilmu yang valid, yang sahih, ya, tidak seperti anggapan sebagian orang, atau kebanyakan orang juga menyampaikan ilmu tidak jelas riwayatnya, kadang hikayat-hikayat bohong, kadang cerita-cerita bohong, itu sudah dipasarkan. Ibaratnya orang menjual barang-barang rontok yang tidak ada harganya, gitu kan. Jadi jangan kita seperti itu, baik sebagai penceramah, pemberi ilmu kepada masyarakat, berikan ilmu-ilmu yang segar, yang asli, ya, original, ya, yang benar-benar bersih kepada umat, biar umat itu akidahnya bersih, amalnya bersih, ya, akhlaknya bersih, dan seterusnya. Nah, inilah gambaran kehidupan para ulama. Bayangkan, ya, tentu kebiasaan itu tuh kebiasaan yang bukan yang pertama bagi Imam Muslim, dan juga bagi para ulama bukan itu hal yang tidak biasa, ya. Para ulama itu biasa semalam suntuk, ya, ketika membaca sebuah buku. Kemudian mereka mendapatkan sebuah kelezatan dalam membaca, itu rasa ngantuk, rasa lapar pun tidak akan datang. Apalagi kalau seandainya kita mencari sebuah hadis, yaitu dan sangat penting atau pengen membahas sebuah masalah, dan kita semakin bersemangat mencari, ya, itu menemukan sebuah masalah yang kita dapat lebih dari menemukan emas rasanya, gitu. Bagi orang yang melakukan penelitian-penelitian, ya, akan terasa sekali nikmatnya membahas ilmu itu, yaitu lebih dari mendapatkan makanan yang paling enak sekalipun. Jadi bagi orang-orang sudah merasakan keindahan ilmu, membaca, mutalaah, itu sebuah hal yang sangat memuaskan dalam hidup mereka sebetulnya. Jadi inilah yang perlu ditiru oleh para penuntut ilmu, menggunakan waktu mereka dengan maksimal untuk belajar ilmu, ya. Dan kita jika melihat diri kita sangat malu dengan para ulama-ulama yang telah mengorbankan waktu mereka, bahkan hidup mereka, ya, untuk ilmu dan agama ini. Ya, semoga apa yang telah kita bahas dapat kita ambil faedah-faedahnya. Dan Imam Muslim ini banyak sekali dipuji oleh para ulama-ulama karena atas ilmu beliau, perjuangan beliau, ya. Imam Muslim adalah sangat dihormati oleh para ulama dari guru-guru dan teman-temannya, ya. Di mana para ulama menunjukkan kekuatan makrifah, ketinggian ilmu beliau, ya, ketinggian kedudukan beliau. Wa kana syaikhuhu mislu Ishaq bin Rahuya yatanabba lahu bi mustaqbalin azimin. Ya, guru yang sendiri Ishaq bin Rahuya sudah memprediksi melihat kesungguhan beliau menuntut ilmu adalah dia akan menjadi seorang ulama besar. Itu sudah dilihat oleh gurunya Ishaq bin Rahuya, ya. Kemudian semakin jelas kedudukan beliau, kemasyhuran beliau setelah beliau mengelar Sahih Muslim, dan beliau diceritakan oleh para ulama, ini kitab beliau Sahih Muslim ini, itu beliau talkhis dari 300.000 hadis. Jadi beliau sarikan dari 300.000 hadis, ya. Salasumia alaf, 300.000 hadis yang beliau hafal, yang baru sarikan dari hadis-hadis sahih beliau. Nah, kemudian setelah beliau selesai menulis itu, beliau menyerahkan kitabnya kepada para ulama untuk diteliti. Termasuk Abu Zur'a Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, para ulama-ulama yang semasa dan guru-guru beliau, itu berusahakan untuk dibaca, dilihat, ya. Nah,
pernah dikritik berapa rawi oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan para ulama di zaman beliau tentang berapa rawi yang dianggap lemah atau riwayat-riwayat tidak sesuai dengan syarat kesahihan, ya. Itu dijelaskan oleh para ulama, di antaranya para ulama menyebutkan bahwa rawi-rawi yang mungkin ada catatan terhadap rawinya yang disebutkan oleh Sahih Muslim atau Sahih Bukhari itu adalah mereka meriwayatkan hadis yang mereka masukkan dalam sahihnya itu adalah sebelum mereka rusak hafalannya atau berubah kondisinya. Itu disebut para ulama. Atau dia menyebutkan sebuah riwayat yang ada catatan dalam sanadnya, rawinya umpamanya, karena dia mengambil isu ulul isnad. Sedangkan hadis ini sebetulnya punya jalan lain yang sahih, tapi isnadnya nazil. Itu di antara penjelasan ulama kalau ada catatan-catatan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Namun jumlahnya tidak berapa banyak, ya, tidak berapa banyak dalam Sahih Bukhari Muslim yang di apa namanya, yang dikritik oleh para ulama tentang hal ini. Dan karena pada zaman-zaman ini terbaru juga ada mulai orang mencoba mengotak-atik Sahih Bukhari, ya. Ya, tujuan mereka untuk menimbulkan keraguan dalam diri umat. Padahal Sahih Bukhari sudah sebenarnya telah kita jelaskan sebelumnya bagaimana Imam Bukhari itu uji hafalannya para ulama, kemudian dia dalam menulis sahihnya bagaimana dia melakukan kehati-hatiannya dan seterusnya. Nah, ini sedikit kisah tentang Imam Muslim ini, ya. Kemudian berapa banyak orang yang memuji beliau. Di antara murid sendiri Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Farra mengatakan, kana muslimun min ulama'in nas wa u'itil ilmi ma 'alimtuhu ila khairan. Imam Muslim adalah seorang ulama dari kalangan ulama yang ada di tengah manusia dan kantongnya ilmu, gitu ya. Berkata Ibnu Salah, rafa Allah tabaraka wa taala bi kitabis sahih ila manatil junjum. Ibnu Salah menyebutkan Imam Muslim telah diangkat oleh Allah SWT dengan melalui kitab sahihnya ini kepada tingkat bintang, ya. Wasara imaman hujjatan yabda'u dzikruhu yabtadi wa yu'adu fi ilmi hadis. Jadi maksudnya dia ada seorang menjadi imam hujjah. Dia hampir setiap hari, mungkin sebenarnya kita sebutkan Imam Bukhari tidak disebut namanya oleh orang, dan Imam Muslim juga demikian, ya. Hampir tidak ada. Tidak lewat satu hari pasti nama beliau disebut orang sekian kali dalam satu hari di berbagai dunia Islam. Itu bayangkan. Ya, ini kemuliaan ilmu, ya kan? Dan masih banyak pujian-pujian para ulama di sini, ya, terhadap beliau, ya. Barangkali apa yang telah kita bahas ini dapat kita ambil faedahnya. Di antaranya berkata pula Ahmad bin Salamah An-Nasabur mengatakan, ra'aitu Abu Zur'ah wa Abu Hatim yuqaddimani Muslim bin Hajjaj fi ma'rifatil sahih ala masyaikh asrihima. Aku melihat Abu Zur'ah dan Abu Hatim, Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, ya, kita kenal yang ulama Ahlussunnah yang masyhur sekali, ya, mendahulukan Imam Muslim dalam mengenal sahih, ya, daripada ulama-ulama terhadap ulama-ulama yang semasa dengan keduanya. Taib. Berkata Jamaluddin Al-Mizzi, ya, Al-Mizzi, ya, yang memiliki kitab apa? Tahzibul Kamal, ya, berkata Hakim Abu Abdullah Al-Hafidh mengatakan qara'tu bi khati Abi Amr Mustamli, di mana dia mengatakan Ishaq mendiktekan kepada kami, itu Ishaq bin Mansur, pada tahun 251 Hijriah, dan Muslim bin Hajjaj yantakhib alaihi wa ana astamli fa nadhar Ishaq bin Mansur ila Muslim, di mana Ishaq bin Mansur melihat kepada Muslim, lan na'dimal khaira ma abqaqallahu lil muslimin, ya, akan senantiasa kebaikan berada di tengah selama Allah masih berikan umur yang panjang bagimu, kata Ishaq bin Mansur kepada Imam Muslim. Ini bentuk pujian para ulama. Para ulama yang lain berkata Ibnu Hajar ini, hasala li muslimin fi kitabi hadun azim mufrid lam yusul ahad mislih bihaitsu anna ba'd an-nas kanu yufaddiluhu ala sahih Muhammad bin Ismail fa subhanal mu'ti al-wahhab. Di mana Ibnu Hajar menyebutkan, Ibnu Hajar Asqalani, Imam Muslim memiliki dalam kitabnya ini suatu keagungan yang besar, di mana yang sangat berlebihan, yang tidak pernah dimiliki oleh sebagian seorang seperti dia. Di sebagian ulama mengatakan Sahih Muslim itu lebih tinggi daripada Sahih Imam Muslim, kata Imam Ibnu Hajar Asqalani. Dan masih banyak pujian-pujian para ulama terhadap beliau, ya. Kita bersyukur atas perjuangan para ulama, kita dapat menikmati hari ini, kemudian mendapatkan hadis yang sahih, ya, seperti yang dilakukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Semoga Allah SWT membalasi para ulama kita dengan balasan berlipat ganda dan menempatkan mereka di tempat yang mulia di sisinya, ya, menjadikan kita orang-orang selalu dapat mengambil faedah dari kitab-kitab mereka dan menyebarkannya, ya, berfaedah kepada kaum muslimin lainnya.
Kalau masalah karangan Imam Muslim banyak sebetulnya karangannya ya, karangannya banyak yang masyhur di antaranya adalah yaitu, ya kitab sahihnya dan juga Kuna wal Asma itu dicetak dan Tamyiz juga dicetak ya, kemudian, Rijal Urwa bin Zubair itu juga dicetak dan banyak lagi Mufradat wal Wihdan, kemudian Tabaqat atau Tabaqatul Muslim dan banyak lagi kitab-kitab beliau yang hilang, yang tidak ditemukan, ya, itu banyak sekali kitab beliau yang hilang, yang tidak ditemukan. Eee, ya karena terjadinya musibah perang, kehancuran seperti yang terjadi di beberapa kota Islam ya, sehingga perpustakaan-perpustakaan terbakar dan hancur, sehingga masih banyak sebetulnya terjemahan-terjemahan beliau kitab karangan beliau yang lain yang tidak ditemukan. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan untuk kita mengambil faedah dan semoga kitab-kitab yang mereka dapat ditemukan yang sangat bermanfaat bagi umat ya. Mungkin kitab-kitab ini bisa tersimpan di berbagai perpustakaan-perpustakaan manuskrip di berbagai kota di dunia ya. Muslim simpannya di Leiden atau di berbagai daerah. Ini perpustakaan dunia banyak sekali sebetulnya, cuman kita para ulama kita belum menemukannya. Demikian pembahasan dapat kita bahas ya, karena waktu yang batas kita. Semoga apa yang kita bahas ini dapat kita ambil faedahnya ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan kepada Al-Akh Madu kita dari Studio 2 Excellency. Ya, na'am Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan serta pelajaran yang telah disampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga dapat menambahkan ilmu serta faedah yang bisa kita jadikan acuan sebagai amal kita di dalam kehidupan sehari-hari. Ikhwatal Islam, bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan seputar pembahasan ini saja kami batasi pertanyaan Anda. Baik, telepon yang pertama kami persilakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Saya Tasli dari Bandung, Ustaz. Silahkan Bapak Taslim. Fik barakallah. Pertanyaannya? Saya ingin bertanya perihal saya pernah mendengar tentang sungai Telaga Rasulullah dan saya ingin tahu seperti apa sih hadisnya dan seperti apa sanadnya. Ya. Itu kali Ustaz. Ya, baik. Penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan para Ustaz. Hadis beliau bertanya, Bapak kita bertanya tentang haud ya, tentang haud telaga Rasulullah SAW. Dilikuli Nabi haud ke Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan wa haudi ma baina Amman wal Yaman, atau beberapa riwayat menyebutkan kemudian ada abyad minal laban wa ahla minal asal ya, wa adu kisanihi adu nujum sama, yang mana beliau menceritakan hadis tentang haud Rasulullah, hadis yang mutawatir ya, di mana nanti para umat setelah di padang mahsyar ada menyebutkan haud ini di mana nanti tempatnya, apakah setelah di padang mahsyar manusia minum dari tenaga nabi mereka masing-masing atau setelah melewati sirat. Ada beberapa pendapat menyebutkan yang lebih banyak mengatakan adalah bahwa posisi sirat di akhir kala adalah setelah di padang mahsyar, di mana manusia kehausan ya di padang mahsyar, kemudian mereka setelah berangkat dari padang mahsyar menuju untuk berhisab, mereka melewati haud para anbiya masing-masing. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa beliau punya telaga yang mana telaga itu lebar dan panjangnya sama, kemudian beliau mengatakan airnya lebih manis daripada madu dan lebih putih daripada susu. Kemudian juga beliau menyebutkan bahwa cangkir untuk mengambilnya sejumlah bintang di langit. Man syara minhu fala yazma abadan, barang yang minum dari telaga beliau tidak akan pernah kehausan nantinya ya. Kemudian dan orang-orang yang beliau berharap bahwa dan beliau bangga ketika beliau telaga beliau adalah yang terbanyak dikunjungi pada manusia pada hari kiamat. Dan hadisnya mutawatir ya, diriwayatkan Bukhari, Muslim dan beberapa para ulama-ulama ashabul kutub sittah meriwayatkan hadis tentang haud ini. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Berikut kami berikan kesempatan kembali, silahkan untuk Anda yang ingin bertanya seputar
pembahasan yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan kali ini. Silakan, halo. Belum tersambung, kami berikan kesempatan kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak, dengan siapa ini di mana? Ya, dari Mbak Allah di Sulawesi Selatan. Silakan Bapak pertanyaannya. Ya, ini Ustaz, saya mau tanyakan, ada berapa tahun Imam Muslim itu belajar kepada Imam Bukhari? Ya, baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu alam tentang masa waktu beliau belajar Imam Muslim ada di akhir-akhir ya kehidupan Imam Bukhari dan juga di akhir-akhir kehidupan Imam Muslim. Ya tadi kita jelaskan bahwa beliau berjumpa dengan Bukhari itu di kota Khurasan setelah Imam Bukhari berada di kota Khurasan dan beliau belajar. Perkiraan dalam yang tidak lama ya mungkin sekitar 5 tahun ya. Tapi belum sepanjang referensi yang saya baca beliau tidak ditemukan berapa tahunnya. Cuman masa-masanya yang diceritakan itu adalah masa-masa ketika Imam Bukhari datang ke Khurasan dan menyampaikan hadis sana sampai terjadi kekelesan atau perselisihan atau fitnah yang beliau hadapi di Nisabur itu, di Khurasan itu, di Nisabur itu tentang fitnahnya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Jadi ini di akhir-akhir kehidupan Imam Bukhari dan kelihatannya begitu. Jadi mungkin tidak berapa tahun setelah itu Imam Bukhari pindah ke ke Bukhara, kemudian berapa tahun setelah itu beliau wafat. Jadi sekitar ya 4 tahun atau 5 tahunan atau 3 tahunan sekitar di situ perjumpaan antara Imam Bukhari dengan Imam Muslim ya. Yang penting di akhir-akhir karena Imam Bukhari terakhir di kehidupannya dia ada di Khurasan. Kemudian setelah terjadi fitnah di antara dia dengan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, beliau pindah ke Bukhara dan hanya sekitar 2 tahun beliau kalau nggak salah setelah itu wafat di Bukhara. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih para ustadz yang telah memberikan jawaban yang bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa ini, di mana? Hamba Allah dari Sumbar, Ustaz. Silakan Bapak pertanyaannya. Ya, begini Ustaz. Bagaimana cara pembagian daging kurban menurut sunnah Rasulullah? Sudah. Kalau di tempat saya pembagiannya 1 ekor sapi itu dibagi 3, yang 1 bagiannya untuk orang yang berkorban, dan 1 bagiannya untuk para pemimpin di negeri itu, dan yang 1 bagiannya lagi untuk masyarakat yang umum. Ya, baik. Maka pembagiannya Ya, baik. Maka pembagiannya. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Ya. Baik, Bapak kita dari sumber pertanyaan tentang cara pembagian daging korban. Barangkali para ustaz-ustaz lain sudah membahas juga. Daging korban itu memang bagi pemiliknya boleh diambil oleh dia 1/3, tapi tidak wajib ya. Boleh saja diambil kalau dia butuh 1/3. Namun sisanya tidak ada penentuannya. Ya 2/3 itu tidak harus 1/3 harus penguasa, 1/3 untuk umum, enggak. Ada penguasa dengan masyarakat umum sama ya. Tidak ada khusus ini bagi orang-orang tertentu 1/3 enggak. Jadi untuk masalah pembagian korban itu 1/3 bagi pemiliknya itu iya dibolehkan oleh Rasulullah SAW untuk diambil jika mereka menginginkan mengambil ya, tapi tidak juga sampai harus wajib diambil, tidak. Jadi kalau mereka ingin makan semua. Adapun 2/3 lain itu ada untuk masyarakat umum dan siapa saja yang mau dikasih, tapi tidak ada ketentuannya 1/3 harus untuk penguasa, untuk pejabat, 1/3 tidak ada ketentuan demikian. Pembagiannya selain dari pemilik korban itu pembagian masuk dalam 2/3 itu dan tidak ada pembagian-bagian tertentu. Semuanya dibagi ke masyarakat juga boleh, tidak apa-apa ya. Tuh, karena kalau masyarakat membutuhkan lebih daripada orang-orang pejabat yang sudah terbiasa makan daging juga ya gitu kan. Nah, jadi diutamakan sebetulnya intinya dalam pembagian ini adalah untuk menghibur, memberikan bantuan, memberikan rasa kebahagiaan kepada masyarakat yang mereka di bawah garis kemiskinan, mereka yang mungkin
ya, jarang untuk mendapatkan daging, menikmati daging-daging sapi dan ataupun daging lah istilahnya untuk mereka nikmati pada hari itu. Jadi diutamakan para yang membutuhkan, bukan ada ketentuan-ketentuan untuk pejabat harus sepertiga dan begini, tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Berikut kami akan berpindah ke pesan singkat dari pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum, dari hamba Allah yang bertanya, Ustadz, apakah Imam Muslim memandang ada yang kurang di dalam memasukkan hadis-hadis sahih di dalam kitab Imam Bukhari sehingga beliau membuat sahih Muslim sendiri, atau mungkin Imam Muslim memandang dari pensahihan sudut pandang yang berbeda dari Imam Bukhari? Mohon penjelasannya, silakan. Baik, untuk tentang Sahih Bukhari, Imam Muslim tidak punya catatan apa-apa. Ya, beliau pengen juga untuk memiliki semacam metode berbeda dengan Bukhari. Perbedaannya di antaranya sisi penyusunannya dan juga sisi hadis yang beliau ambil. Kalau Imam Bukhari sangat lebih setering lagi, sangat lebih kuat lagi syaratnya, yaitu harus pasti berjumpa antara murid dan guru itu. Kalau Imam Muslim cukup satu masa sudah, ya. Nah, kemudian bedanya penyusunannya kalau Imam Bukhari itu dia memecah-mecah hadis sesuai dengan pembahasan bab. Ya, makanya Imam Bukhari itu fiqhu fi tarajumi disebut para ulama. Jadi beliau menempatkan hadis sesuai dengan fikih-fikih yang istinbat hadis. Beliau fikih yang beliau istinbat dari hadis itu beliau buat susun dalam kitab Sahih beliau pecah-pecah hadis itu. Namun dalam pemecahan hadis beliau kadang-kadang tidak mengulang sanad yang sama, lafadznya, isinya yang sama, ya, kandungannya yang sama. Nah, kalau Imam Muslim dari sisi penyusunannya tidak, dia satu lafadz hadis langsung semua lafadz hadis disebutkan di situ. Nah, gitu, dan menyebutkan sanad yang paling kuat beliau. Nah, ini di antara perbedaan yang soalnya. Ya, biasa saja ulama memiliki versi yang berbeda dalam menyusunan dan pengen mereka mempunyai kitab sendiri, ya, melihat bahwa untuk melengkapi, karena Imam Bukhari bukan berarti telah mengumpulkan semua hadis sahih, tidak. Cuman Imam Bukhari memilih hadis-hadis di antara hadis yang sahih beliau kumpulkan, tapi masih banyak ribuan hadis yang sahih yang tidak beliau masukkan dalam sahih beliau. Iya. Demikian pula Imam Muslim, ya, si banyak hadis sahih yang tidak beliau masukkan dalam sahihnya. Cuman beliau menginginkan hadis-hadis yang lebih ringkas, orang yang lebih jami', yang lebih hadis itu yang lebih lengkap menyebutkan suatu hukum dalam suatu perkara, itu yang mereka pilih, yaitu itu tujuan mereka, atau hadis yang lebih kuat sanadnya. Nah, ini di antara tujuan ulama dalam mengumpulkan itu. Jadi tidak mesti, ya. Kalau begitu kita akan pertanyakan lagi kenapa masih ada ulama-ulama ngarang hadisnya, mereka punya kitab tersendiri menyebutkan hadis-hadis yang lihat ini hadis bisa sahih, ya, bisa diterima, bisa diamalkan. Ada mereka yang memang tidak membedakan sahih dan dhaif, maksudnya mengumpulkan saja, nanti disilakan orang-orang yang pakar untuk menilai hadis sahih tidak. Beliau hanya mencatat, mengumpulkan hadis-hadis yang baru melihat, yang baru riwayatkan, yang penting untuk disampaikan kepada umat, terserah penilaian sanadnya nanti kepada orang yang bisa menilai. Ada juga bentuk ulama menilai itu. Jadi tidak sebetulnya harus ada perbedaan apa sebetulnya, enggak, mereka punya manhaj dan teori yang berbeda dalam penyusunan itu saja, ya. Dan juga banyak hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tidak dapat dalam Sahih Muslim juga, diriwayatkan Imam Muslim tidak dapat dalam Sahih Bukhari, itu di antaranya. Jadi Imam Muslim juga ingin menambahkan hadis-hadis sahih yang tidak tercakup dalam Sahih Bukhari juga beliau sebutkan dalam sahihnya sendiri. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan hilangnya beberapa kitab-kitab para ulama yang telah ditulis puluhan ribu tahun yang lalu. Apakah dikarenakan ada bencana seperti banjir, atau memang pada saat itu belum ada kepentingan dari masyarakat sendiri untuk memiliki kitab-kitab para ulama tersebut? Silakan, Ustaz. Hilangnya tentang karang-karang para ulama banyak penyebabnya. Ada di antaranya seperti yang terjadinya peperangan, seperti mana yang sangat merugikan umat Islam, terjadinya bumi hangusan kota Baghdad, ya, oleh Holakokan, itu bangsa Mongol, ya. Mereka membuang semua kitab-kitab ulama yang ada di kitab yang pada perpustakaan Al-Hikmah yang telah dirintis oleh di masa Ma'mun, ya. Dan para ulama saat itu memiliki kepentingan sangat kitab. Mereka mencatat, mereka menulis, mereka memperbanyak, ya. Sangat peduli sekali di masa itu. Kemudian mungkin berkembang zaman,
Ya, kitab-kitab itu mungkin ada pada keluarga para ulama, namun keluarga-keluarga mereka tidak mengerti tentang pentingnya buku-buku dan kitab-kitab tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam pengumpulan manuskrip yang sekarang banyak di negara barat, ya, seperti Jerman, di Amerika dan beberapa negara Eropa, Belanda dan seterusnya, itu banyak mereka beli, ya, karena benda-benda kuno mereka beli baik dari Mesir, dari Yaman, itu juga di antaranya, ya. Dan juga terjadinya semacam perampasan ketika terjadi perang, ya. Utama seperti terjadinya kemarin penyerbuan yang terjadi peristiwa Irak kemarin, ya, waktu penyerbuan kepada Irak. Itu yang banyak sekali mereka rampas, itu suatu perpustakaan wakaf yang terkenal dengan simpanan maktub yang terbesar setelah simpanan maktub di Zahiriyah, itu di kota Baghdad, ya, itu diambil oleh mereka, dibawa ke negara mereka, ya, diambil. Jadi sebetulnya perang itu bukan sekedar mencuri hasil kekayaan bumi, tetapi kadang-kadang ada kekayaan pemikiran intelektual, banyak sekali mereka curi, dan terbukti ada penulis-penulis dari Turki dan beberapa tulisannya, dan mengumpulkan berbagai rumus-rumus, teori-teori yang dikarang oleh orang Barat, itu dia beri rujukan kepada kitab-kitab ulama kaum muslimin, yang itu kitab-kitab itu adanya di perpustakaan negara-negara Eropa dan Amerika. Itu ada suatu peneliti yang terkenal dari Turki, dan dia bisa berbagai bahasa Inggris, dan kemudian dia mencoba memberikan referensi bagi pemikiran-pemikiran yang mereka anggap teori-teori yang ditemukan oleh Barat itu banyak referensi terambil. Sebetulnya mereka tidak menunjukkan referensi itu, dan mereka sembunyikan, dan itu dari kitab-kitab ulama kaum muslimin. Nah, ini juga banyak penyebab untuk hilangnya kitab ulama, banyak penyebab, tidak adanya perhatian dari kaum muslimin yang pada generasi berikutnya juga bisa, ya, sehingga banyak sekali dijual-jual, ya. Diceritakan oleh teman-teman yang dari Yaman, dari Mesir, mereka menyebutkan bahwa dulu banyak sekali orang-orang yang menjual-jual buku-buku yang sudah lama di rumah mereka tidak mengerti untuk diapakan, gitu ya, dan dibeli oleh orang-orang Barat ini dengan harga yang sangat tinggi, mereka jual, bisa saja seperti itu. Atau memang karena sudah lama, ya, lapuk, lusuh, dan dibuang oleh oleh keluarga mereka yang tidak mengerti ke tong sampah, atau hangus, terbakar, bisa macam-macam, banyak sebab. Bisa karena banjir, karena terjadinya cuaca, kondisi alam, macam-macam, ya. Tapi sebagian besar, alhamdulillah, karang-karang para ulama semakin hari semakin muncul, ya. Termasuk di perpustakaan Islam sendiri, masih banyak yang perlu diteliti, masih banyak yang perlu digali, ya. Kebetulan saya dari tesis S2 dan disertasi S3 adalah penelitian manuskrip. Itu luar biasa ketika kita masuk ke perpustakaan manuskrip, banyak sekali kekayaan ulama-ulama. Banyak sekali kekayaan ulama yang perlu kita teliti, dan perlu kita kembangkan, dan perlu kita keluarkan, dan perlu kita cetak, dan kita kita teliti dan kita keluarkan dengan benar, ya. Karena memang kemampuan untuk membaca manuskrip itu, tulisan mereka dan segala macam, itu perlu ada keahlian tersendiri juga, ya. Ya, kalau kita harus membaca dulu apa bentuk ba, itu didalami dulu tuh, bentuk khotnya dia itu bagaimana, itu kita dalami. Jadi baru kita bisa meneliti ini huruf apa ini maksudnya, karena tidak ada titik, ya, tidak ada titik, tidak ada baris itu. Jadi itu kita baca, nah, itu kita para ulama. Nah, ini banyak sekali sebetulnya, masih banyak, ya. Alhamdulillah semakin hari semakin keluar banyak kitab ulama, hari muncul, masih tersimpan, bisa saja masih tersimpan di perpustakaan Islam, tapi belum mampu untuk diteliti dan dikeluarkan, dicetak. Jadi banyak hal sebetulnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas pemberian jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan kali ini. Dan kami akan bacakan dari pesan singkat terakhir berkaitan dengan kisah Imam Muslim ini. Nah Ustadz, apakah setelah Imam Muslim membuat Sahih Muslim, murid-muridnya di belakang Imam Muslim pada zamannya juga membuat sahih-sahih yang lain? Siapakah saja yang menjadi murid-murid Imam Muslim ini yang terkenal pada saat ini? Silakan Ustaz. Baik. Tadi sudah kita jelaskan, Imam Muslim, tadi kita sebutkan berapa lama masanya. Beliau menulis kitabnya sekitar 15 tahun, ya. 15 tahun itu beliau teliti kitabnya. Ya, Imam Bukhari sekitar 16 tahun.
mengumpulkan dari 300.000 hadis, dan hadisnya yang terdapat dalam Sahih Bukhari itu, Sahih Bukhari itu, Sahih Muslim itu sekitar 3033 hadis yang dikumpulkan, yang diberi nomor sesuai dengan penomoran Fuad Abdul Baqi. Adapun murid-murid beliau yang terkenal seperti Imam Tirmizi. Imam Tirmizi kitab Sunan Tirmizi, Ibnu Khuzaimah kitabnya Sahih Ibnu Khuzaimah, ya. Ya, Ibnu Khuzaimah murid beliau dan punya kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Kemudian juga Tirmizi, ya. Dan lainnya, ya dipunya. Tapi walaupun tidak mereka, Ibnu Khuzaimah malah menyebutkan namanya Sahih Ibnu Khuzaimah. Tetapi kan persyaratan dia untuk penetapan hadis-hadis yang dalam kitabnya berbeda dengan syaratnya Imam Muslim dan juga syarat Imam Bukhari. Imam Tirmizi juga demikian. Beliau punya kitab namanya Al-Jami atau kitab Sunan Tirmizi. Demikian ya yang dapat kita jawab, dan di antara murid-murid beliau yang terkenal itu dari Ibnu Khuzaimah dan Tirmizi dan lainnya. Terima kasih banyak untuk kebersamaan antum di pagi hari ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian ini hal-hal yang kurang memuaskan dan kurang jelas. Terima kasih untuk semuanya, dan maaf atas kekurangan, dan juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di studio Celensi dan juga studio mini studio Imam Syafi'i. Semoga Allah menjaga antum semua dan selalu memberkahi umur dan keluarga antum. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.